Yo, what's up you guys? Kembali lagi bersama gua Jajang di Jedar Film, tempat bahas film paling menjeder dan menggelegar. Kali ini gua bakal bahas film psikopat thriller yang menceritakan tentang sepasang kekasih yang sama-sama psikopat dan juga problematik yang berjudul Gone Girl. Sebelum memulai, gue ingatkan bahwa tayangan ini mengandung spoiler. Jadi buat lo yang gak suka spoiler, jangan menonton tayangan ini ya. Sebelum memulai, gue ingatkan untuk segera mengambil posisi yang PW. Kalau misalnya masih ada jemuran, silakan angkat. Dan yang paling penting, pastikan HP atau PC Anda memiliki baterai yang cukup agar saat enak-enak nonton, Anda nggak perlu nyari colokan lagi. Penasaran sama filmnya? Yuk langsung saja kita tonton alur film Gone Girl ini. Here we go. Film dibuka dengan seorang pria bernama Nick Dunn yang sedang curhat dengan adiknya yang bernama Margot. Nick bercerita akan merayakan anniversary pernikahannya yang kelima bersama istrinya yang bernama Amy Dunn. Namun ketika sampai di rumah, ia mendapati istrinya hilang dan ia pun meminta detektif bernama Rhonda Bonney untuk membantu mencari istrinya. Di sini polisi berusaha mencari clue yang ada di rumah Nick. Ia pun berbincang dengan Nick dan Nick pun bercerita bahwa ia dan Amy merupakan seorang penulis buku. Detektif Rhonda pun menemukan beberapa hal mencurigakan yang berpotensi menjadi bukti di rumah Nick. Nick pun diperiksa untuk mengetahui permasalahannya lebih dalam. Ketika diinterogasi, detektif Rhonda melihat sikap Nick yang sedikit menyebalkan dan tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah ia tidak begitu mengenal istrinya sendiri, yaitu Amy. Salah satu contohnya adalah ia bilang bahwa Amy tidak memiliki teman dekat di rumahnya. Di sini Rhonda pun mulai memiliki kecurigaan terhadap Nick. Setelah diinterogasi, detektif Rhonda pun melanjutkan investigasi di rumah Nick. Di sini tiba-tiba muncul seorang ibu bernama Noel yang mengaku sebagai teman dari Amy. Rhonda pun semakin curiga kepada Nick dan ia pun kembali melanjutkan investigasi di rumah Nick. Ia mendapati bahwa seluruh aset yang dimiliki oleh Nick dan Amy seperti mobil, rumah, dan lain-lainnya dimiliki atas nama Nick Dunn. Lalu terakhir ia pun menemukan amplop berisikan clue yang akan membantu polisi menyelesaikan kasus ini. Keesokan harinya Nick pun melaksanakan konferensi pers untuk membahas hilangnya Amy dengan kedua mertuanya. Di sini Nick tidak memberikan ekspresi penyesalan sama sekali sehingga Rhonda semakin menjadi curiga. Lalu setelah konferensi pers, Rhonda pun memberikan clue yang ia temui kepada Nick dan meminta Nick untuk menyelesaikannya. Clue tersebut ternyata adalah permainan berburu harta karun yang biasa Nick dan Amy lakukan di anniversary mereka. Clue itu pun membawa mereka ke kantor Nick. Di sini Nick menemukan clue kedua. Dan di sini detektif Rhonda pun menemukan sempak merah yang entah milik siapa. Setelah itu Nick pun pergi menuju rumah ayahnya. Di sana ia menemukan clue ketiga. Namun ia kaget karena ternyata ia telah diikuti oleh si detektif. Nick pun pergi dan tidak ingin berinteraksi dengan detektif. Kecurigaan detektif Rhonda pun semakin menjadi-jadi. Nick pun pergi ke suatu tempat. Di sana pun ia mulai membayangkan hubungannya dengan Amy yang sudah lalu. Amy adalah wanita yang takut akan pernikahan. Namun ia percaya Nick tidak akan mengecewakannya. Namun pada akhirnya namanya pernikahan pasti ada aja seleknya. Selek-selek di sini dimulai dari Nick dan Amy yang menganggur. Nick pun membeli video games tanpa mengabari Amy. Dan masalah-masalah lainnya menunggu mereka. Keesokan harinya Nick pun pergi ke tempat konferensi pers kemarin. Di sini ia melihat seseorang yang dulunya adalah mantan Amy. Ia pun mengejar pria tersebut namun ia tidak menemukannya. Ia malah bertemu cabe-cabean yang caper kepada Nick. Cabe-cabean itu pun meminta selfie kepada Nick. Nick yang berusaha ramah pun menerima hal itu dan tersenyum. Namun ia menyadari sesuatu dan ia pun meminta wanita tersebut untuk menghapusnya. Namun cabe-cabean ini gak tahu diri dan malah gak mau menghapus foto tersebut.
Setelah kejadian tersebut, semakin banyak relawan yang membantu untuk mencari Amy. Nick pun pulang ke rumah adiknya yang bernama Margo. Ternyata sifat asli Nick di sini mulai terlihat. Tiba-tiba seorang wanita seksi yang ternyata adalah murid Nick muncul di sini. Nick pun enak-enak dengan wanita tersebut. Ternyata wanita tersebut adalah selingkuhan Nick. Sebelumnya, pernikahan Nick dan Amy terlihat sangat tidak sehat. Nick sempat nyuntrungkan Amy dan Amy pun merasa takut kepada Nick. Setelah itu, wanita selingkuhan Nick pun pulang dan ternyata ia pun kegep oleh adiknya dan adiknya Margo langsung memaki-maki Nick. Margo menyalahkan Nick dan menjelaskan bahwa Nick dikritik oleh TV dan membuat ia menjadi public enemy bagi halayak. Salah satu penyebabnya adalah fotonya yang bersama cabai-cabean yang tersebar di internet. Namun di sini muncul orang yang bernama Tanner Bolt, seorang pengacara yang membela Nick. Nick pun mulai memikirkan kemungkinan untuk menyewa pengacara tersebut agar ia terlepas dari permasalahan ini. Detektif Ronda pun melanjutkan penyelidikannya, dan di sini ia menemukan dugaan pembunuhan di dapur rumah Nick. Malam harinya, Nick berada di depan banyak relawan dan ia berpidato di hadapan relawan tersebut. Tiba-tiba muncul orang yang bernama Noel yang mengaku sebagai sahabat Amy. Ia berteriak bahwa Amy sedang mengandung. Hal itu pun membuat Nick langsung turun dari podium dan pulang ke rumahnya. Di sini detektif Ronda mulai menekan Nick dan menjelaskan ada kemungkinan pembunuhan, dan hal itu bisa jadi dilakukan oleh Nick. Ronda pun memberikan data-data keuangan Nick yang mengutang ratusan ribu dolar dan bukti-bukti lainnya yang menunjukkan kesalahan Nick. Di sini Nick pun tidak mengerti dan semakin kesal dan membanting gelas yang ada di sana. Ia mengucapkan bahwa ia tidak akan berkata apa-apa dengan Ronda tanpa adanya pengacara. Ronda pun terus melakukan penyelidikan sedangkan Nick berusaha menyelesaikan clue nomor 3. Ronda menemukan diary Amy dan Nick pun membuka sebuah gudang yang berisikan barang-barang kredit yang Amy belikan untuk menjebak Nick. Di sisi lain, di saat hari menghilangnya Amy, ternyata Amy masih hidup dan ia pun pergi dari rumah tersebut. Ternyata semua kasus pembunuhan ini sudah direncanakan oleh Amy. Ia menyiapkan seluruh barang bukti, bahkan ketika berteman dengan tetangga pun adalah bagian dari rencananya. Ia memalsukan kehamilannya, menyebarkan darahnya, dan menghancurkan meja yang ada di rumahnya. Intinya, Amy ini merencanakan semuanya agar semua orang percaya bahwa Nick adalah orang yang membunuh dirinya. Nick pun langsung bertemu Margo dan jujur terhadap semuanya. Ia pun menjelaskan pernikahannya yang buruk dan ia telah dijebak oleh Amy. Margo pun percaya dan memaafkan Nick. Mereka pun mencari cara untuk terlepas dari masalah tersebut. Di sisi lain, Amy pun menyamar dan menjalani kehidupan barunya. Ia bertemu tetangganya yang bernama Greta. Ia pun mulai curcol-curcol terkait pernikahannya dan perselingkuhannya. Mereka pun menjadi teman. Namun, Amy sedikit khawatir akan identitasnya. Makanya ia menjaga jarak dengan Greta. Di sisi lain, Nick mulai menemui Tanner Bolt untuk menjadikannya pengacara. Ia pun mulai meminta saran kepada Bolt, dan Bolt meminta Nick untuk mencari informasi tentang hal buruk tentang Amy agar nama Amy tidak begitu disukai oleh publik. Hal ini dapat menjadi cara untuk memperbaiki nama Nick di mata publik atau halayak. Nick pun bertemu mantan Amy yang bernama Tommy. Di sini Tommy menceritakan bahwa ia juga sempat masuk penjara karena ia dijebak oleh Amy dan membuat ia ditangkap. Hal ini dikarenakan ia terkena kasus pemerkosaan yang sebenarnya sudah direncanakan juga oleh Amy. Selanjutnya, Nick pergi ke mantan Amy yang bernama Collins. Namun Collins ini tidak ingin berbicara banyak dan mungkin masih memiliki perasaan terhadap Amy. Maka dari itu ia memilih untuk tutup mulut. Nick pun pulang tanpa mendapatkan informasi apa-apa. Keesokan harinya, Nick bertemu dengan Tanner Bolt dan menjelaskan semua permasalahannya. Akhirnya, Nick dan Bolt pun menyusun strategi untuk mendapatkan simpati publik kembali. Di sisi lain, Amy sedang bermain golf dengan Greta atau temannya. Namun hal ini ternyata menjadi malapetaka untuk Amy. Temannya tersebut mulai curiga karena melihat Amy yang memiliki banyak uang cash dan berniat melakukan hal yang buruk kepada Amy. Keesokan harinya, Amy pun bersiaga pergi dari kontrakannya. Namun hal itu dicegah oleh temannya tersebut. Ia dan pacarnya memalak Amy dan sedikit menyiksa. Amy pun kehabisan uang dan harus mencari cara lain untuk dapat bertahan hidup. Di sisi lain, Nick dan Bolt masih merencanakan langkah yang akan mereka lakukan.
Bolt menyarankan Nick untuk jujur kepada publik soal selingkuhannya yang bernama Andy. Namun hal ini dianggap ide yang buruk oleh Nick. Namun pada akhirnya hal itu dilakukan oleh Nick dan ia pun setuju untuk jujur kepada publik. Ketika sedang latihan sebelum on air, ternyata selingkuhan Nick lebih dulu jujur kepada publik. Hal ini membuat rencana awal Nick gagal dan membuat mereka harus putar otak. Namun Nick tetap bersikeras bisa mengatasinya. Akhirnya ia pun on air dan ia pun berhasil membuat respon publik menjadi baik. Di sisi lain, Amy bertemu dengan mantannya yang bernama Collins. Di sini ia mencari tempat tinggal dan memanfaatkan Collins yang masih mencintai dirinya. Collins pun memperlakukan Amy dengan sangat baik dan ramah. Padahal di sini Amy hanya memanfaatkan Collins seperti yang ia lakukan kepada setiap mantannya. Beberapa saat berselang, Amy dan juga Collins terlihat bersantai di sebuah ruangan dan mereka menonton Nick yang sedang diwawancarai oleh stasiun TV. Di sini Nick terlihat sangat menyesal dan bilang bahwa masih mencintai Amy. Hal ini yang membuat Nick mendapatkan simpati yang besar dari publik. Di saat yang bersamaan, Nick dan juga Margo tiba-tiba digerebek oleh kepolisian setempat dan menyita barang-barang yang dibeli oleh Amy. Jebakan Amy pun berhasil dan Nick pun diinterogasi dan akhirnya ia dinyatakan sebagai terdakwa kasus pembunuhan Amy Dunn. 3 minggu berselang setelah pertama kali Amy hilang, di sini Amy terlihat sudah semakin siuman dan tinggal bersama Collins. Di sini Amy menggoda Collins dan sering bercinta dengannya. Namun nyatanya hal itu hanyalah bagian dari rencana Amy. Ia kembali berniat untuk menjebak Collins dan keluar dari masalahnya. Ia berpura-pura terlihat sedang disiksa dan beberapa detik-detik lainnya. Di sisi lain, Nick berhasil lepas dari tahanan dan kembali ke rumahnya. Di malam itu juga Amy menjalankan rencana jahatnya. Ia mengajak Collins untuk enak-enak. Namun sebelumnya ia sudah melukai dirinya sendiri agar ada bukti fisik yang membuat ia dianggap mengalami pemerkosaan. Amy dan Collins pun mulai bercumbu. Amy membuka celana Collins dan mulai enak-enak. Namun ketika asik enak-enak, Amy mulai mengambil pisau yang ada di bawah bantal dan langsung memotong leher dari Collins. Collins pun bercucuran darah dan mati seketika. Amy pun terengah-engah dan mandi dalam darahnya Collins. Keesokan harinya, Amy pun berada di depan rumah Nick dan bertemu dengan Nick. Di sini Amy berakting pura-pura tak berdaya dan akhirnya ia pun dilarikan ke rumah sakit. Amy pun diberikan beberapa pertanyaan dari kepolisian. Detektif Rhonda yang merasakan kejanggalan akibat kasus ini terus menanyakan hal-hal detail terkait hal yang terjadi pada Amy. Rhonda tidak merasa bahwa Nick sepenuhnya salah dan tidak merasa bahwa Amy ini benar-benar jujur. Namun Amy yang jago berakting berhasil membuatnya lepas dari pertanyaan-pertanyaan detail tersebut karena ia berakting sebagai orang yang tidak berdaya. Akhirnya Amy pun kembali ke rumah bersama Nick. Di sini Nick terlihat sangat kesal dengan Amy dan tidak mengerti apa maunya Amy. Namun Amy sangat senang kepada Nick. Amy bilang bahwa Nick yang ada di televisi adalah Nick yang ia cari dan ia cintai. Semua hal yang ia lakukan adalah untuk menjaga pernikahannya. Mereka pun akhirnya jadi tinggal di satu atap yang sama dalam beberapa hari ke depan. Namun Nick terlihat sangat waspada dan ia pun takut untuk tidur satu ranjang dengan Amy. Karena kasus ini pun Amy dan Nick menjadi selebritis dan memiliki banyak penggemar. Di suatu malam, Nick dan Amy pun pergi untuk bertemu dengan fans. Mereka pun harus menjalani kehidupan barunya sebagai selebritis. Namun di sisi lain, Nick sama sekali tidak nyaman. Ia pun meminta Bolt dan juga Rhonda untuk membantunya keluar dari situasi tersebut. Namun mereka mengatakan tidak bisa membantu karena kasus tersebut sudah selesai dan mereka sudah menjadi terkenal dan kaya karena kasus tersebut. Nick pun harus menjalani hidupnya bersama wanita psikopat yang hampir menghancurkan hidupnya. Beberapa minggu berselang, mereka pun diminta untuk masuk di stasiun televisi untuk diwawancarai. Di sini Amy meminta Nick untuk mempublikasikan bahwa Amy sedang hamil dan akan memiliki anak. Namun Nick yang kelewat benci kepada Amy tidak mau melakukan hal tersebut dan ia pun hampir menghajar Amy kembali. Namun Amy berhasil menantang balik dan Nick pun tidak punya pilihan lain.
Mereka pun akhirnya diwawancari oleh stasiun televisi tersebut, dan di sini Nick pun terpaksa mengumumkan Amy yang sedang hamil. Dengan begitu, tidak ada alasan untuk Nick meninggalkan Amy. Akhirnya, Nick, seorang suami pembohong, tukang selingkuh dan kasar, harus terus bersama Amy, seorang istri pembunuh, keji dan juga terstruktur, untuk bersama-sama selama-lamanya. Dan cerita pun tamat. Gimana ceritanya? Sorry banget ya kalau misalnya ada part yang masih kurang jelas dan jadinya kurang menarik. Karena jujur film ini tuh emang lebih bagus buat ditonton sendiri sih. Kenapa coba? Oke, gue bakal jelasin alasannya di review sekarang. Jujur ini film itu benar-benar mind blowing, gila, serem dan juga psikopat banget. Film yang diadaptasi dari novel berjudul sama ini menurut gue cocok banget buat tuh yang suka film misteri, detektif, dan juga thriller. Di film ini kita akan menduga-duga apa yang sebenarnya akan terjadi. Di awal gue ngerasa kalau Nick ini benar-benar bajingan dan antagonis di dalam film ini. Tapi seiring berjalannya waktu, antagonis berubah menjadi Amy. Dan di akhir gue merasa kalau dua orang ini benar-benar antagonis dan pantas untuk jadi saling berjodoh. Pengemasan film ini juga benar-benar bikin penasaran, deg-degan, dan lain sebagainya. Nah pokoknya ini tuh keren banget lah, wajib banget buat ditonton. Buat lu yang pernah dengar kata pepatah yang berbunyi jodoh kamu adalah cerminan dirimu, gue percaya hal itu benar-benar terbukti di dalam film ini. Nick yang brengsek dan Amy yang psikopat benar-benar kombinasi jodoh yang saling melengkapi. Buat lu yang tertarik nonton, lo bisa tonton film ini di Disney Hotstar, Google Play Movies, atau iTunes ya. Dan sekarang kita masuk ke ratingnya. Di Letterboxd film ini mendapatkan rating 4,1 dari 5. Sedangkan Jedar Film sendiri akan memberikan film ini rating 4,5 dari 5. Alasannya adalah karena film ini benar-benar mind blowing, menegangkan, dan plotnya yang benar-benar bikin kagum. So, benar-benar worth it buat ditonton guys. Nilai moral dalam film ini adalah jodohmu adalah cerminan dirimu. Kalau lo mau punya jodoh yang baik, ya lo juga harus ngaca dong, lo juga harus baik. Sekian, nama gue Jajang, terima kasih banyak. So, mungkin segitu aja review dari Oza Channel kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, dan jika lo ingin request film untuk direview, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. And I'll see you in the next video. Thank you.